Kita lanjut pada pertemuan kelima, proses bisnis dalam kerangka e-commerce. Di dalam proses bisnis ini ada 4 aliran entiti yang harus dikelola dengan baik. Yang pertama, flow of goods, aliran produk. Yang kedua, flow of informasi, aliran informasi atau flow of money, aliran uang, dan flow of dokumen atau aliran dokumen. Yang pertama, ekonomi digital bisnis merupakan kegiatan berbisnis internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis baik individual maupun instansi. Yang kedua, pengenalan e-bisnis menurut Lou Gerstner, CEO perusahaan IBM. E-bisnis merupakan aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan jasa dengan memanfaatkan internet e-commerce. Yang ketiga, hubungan bisnis dan e-commerce. Hubungan e-bisnis dan e-commerce. Perdagangan elektronik e-commerce merupakan bagian dari bisnis, di mana cakupan bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga kolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah, sumber daya manusia, kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat, positif dan negatif e-commerce. Menerapkan konsep bisnis bukan berarti proses bisnis menjadi bebas hambatan, karena tentu saja tiap langkah yang ditempuh memiliki sisi positif. Revenue stream baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional dapat meningkatkan pangsa pasar atau market. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional, dapat melebarkan jangkauan, meningkatkan customer, memperpendek waktu produksi dan pemasaran, meningkatkan mata rantai ketepatan, dan lain sebagainya. Sisi negatifnya, adanya pencurian informasi rahasia yang berharga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, kehilangan kepercayaan dari konsumen, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, kerugian yang tidak terduga. Tadi ke pertemuan ke-6, evolusi elektronik bisnis perusahaan Brookhold. Pada tahapan pertama, perusahaan biasanya menggunakan internet sebagai medium untuk berpromosi atau marketing. Istilah Brookhold sendiri memiliki makna dipergunakan internet sebagai sarana mengembangkan brosur elektronik. Jenis informasi standar yang biasa diletakkan dalam situs perusahaan adalah profil perusahaan, informasi produk dan pelayanan yang ditawarkan, nomor telepon yang dapat dihubungi dan sebagainya. Kedua, customer interactivity. Sesuai dengan namanya, pada tahapan berikut ini perusahaan mulai mengembangkan kemampuan aplikasi khususnya memungkinkan terjadinya komunikasi atau dialog antara perusahaan dengan para konsumen atau calon pelanggan. Contohnya adalah fasilitas yang memungkinkan para pelanggan secara interaktif berdiskusi dan melakukan tanya jawab dengan bagian customer service perusahaan secara real time atau yang lebih canggih lagi, fasilitas multimedia semacam telekonferensi yang memungkinkan seorang pelanggan bertatap muka dan manajer perusahaan melalui kamera. Ketiga, transaksi enablement. Tahap selanjutnya adalah pengembangan suatu aplikasi yang memungkinkan terjadinya transaksi bisnis elektronik, paling tidak terhadap jenis transaksi yang umumnya terjadi. Yang keempat, one-to-one relationship. Pengembangan infrastruktur e-bisnis selanjutnya adalah untuk menuju kepada apa yang diistilahkan sebagai one-to-one relationship, yaitu mekanisme yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan antar individu secara
secara prinsip yang terjadi di sini adalah mekanisme penjualan produk atau pelayanan berbasis individu yang memungkinkan masing-masing konsumen untuk berhubung secara eksklusif. Yang kelima, communities of interest. Tahap terakhir dalam evolusi bisnis adalah kemampuan perusahaan dalam membentuk sebuah komunitas di dunia maya yang terdiri dari para konsumen dan rekan bisnis yang bekerja sama dengan menciptakan flow internet di internet. Teman terakhir, arsitektur bisnis dan teknologi dalam pengembangan e-commerce, yaitu e-commerce bisnis strategi. Yang kedua, enterprise business process. Yang ketiga, component based application. Yang terakhir adalah infrastruktur. Pertama, e-commerce business strategi. Memahami keberadaan e-commerce dalam kerangka bisnis perusahaan bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Mengatakan bahwa diperlukan suatu kemampuan berpikir secara lateral untuk memahami karakteristik dan peluang yang bisnis yang ditawarkan e-commerce. Yang kedua, enterprise business process. Setelah memahami segala kemungkinan yang ditawarkan e-commerce untuk pertumbuhan perusahaan, langkah selanjutnya adalah memahami bagaimanakah kemungkinan tersebut secara operasional dapat diwujudkan. Kunci dari prosedur pelaksanaan strategi adalah terletak pada proses bisnis. Yang terakhir, komponen business application. Setelah menentukan jenis proses bisnis yang ingin diterapkan dalam perusahaan, langkah selanjutnya adalah menentukan komponen objek bisnis yang diperlukan untuk mengembangkan model bisnis tersebut. Yang terakhir, teknologi infrastruktur. Pada akhirnya, pendekatan pengembangan e-commerce yang adaptif dengan perubahan, yaitu menggunakan paradigma komponen bisnis objek, hanya dapat dilakukan jika perusahaan memiliki infrastruktur teknologi informasi yang sesuai dengan sifat-sifat pengembangan komponen objek bisnis tersebut. Dengan kata lain, perusahaan harus memiliki desain cetak biru pengembangan teknologi informasi atau data proses dan teknologi yang menekankan pada implementasi sistem berbasis objek. Demikian dari saya. Jika ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.